Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang perlu dilakukan adalah yaitu dianjurkan untuk takziah, ya. Jadi dianjurkan mengunjungi keluarga yang ditinggal, baik laki-laki ataupun perempuan, sebelum acara pemakaman maupun sesudahnya. Itu sampai 3 hari batasnya, ya. Jadi takziah itu apa? Sebelum pemakaman atau sesudah pemakaman 3 hari. Kecuali kalau yang takziah itu domisilinya di kota yang jauh, ya, atau dia tidak mendengar kabar kematiannya, maka tidak mengapa, ya, kalau dia itu terlambat datang, ya, atau berkunjung setelah hari-hari tersebut. Nabi SAW bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu azza wa jalla min hulalil karamah yaumal qiyamah." Tidaklah seorang mukmin, ya, tidak seorang mukmin pun yang mendatangi saudaranya yang ditimpa musibah kecuali dia akan dikenakan pakaian kehormatan oleh Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Jadi pahalanya takziah. Misalkan ada tetangga kita atau saudara kita, teman kerja dan sebagainya meninggal dunia misalkan, ya, keluarganya misalkan. Kemudian kita takziah, ya. Kalau seorang memiliki takziah kepada saudaranya yang tertimpa musibah, maka akan dipakaikan pakaian kehormatan, ya, pada hari kiamat nanti. Allah akan memakaikan pakaian kehormatan, ya, seperti itu. Makanya sangat dianjurkan sekali takziah. Dan takziah ini fungsinya adalah untuk apa? Memberikan motivasi, ya, atau hiburan, ya. Hiburan supaya si yang tertimpa musibah itu tidak bersedih, ya, berlarut-larut. Ini dikatakan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ya, ini tentang takziah, yaitu memotivasi orang yang tertimpa musibah agar lebih bersabar, menghiburnya supaya bisa melupakan musibah itu, ya, dan meringankan tekanan kesedihan dan himpitan musibah yang menimpanya, ya. Itu kata Imam An-Nawawi, ya. Jadi intinya takziah itu adalah untuk meringankan orang yang tertimpa musibah, menghibur, ya, memberikan motivasi, ya, sabar, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar atas musibah yang menimpa kamu, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik dan seterusnya, ya. Jadi di sini kalau Imam Nawawi memotivasi orang yang tertimpa musibah supaya lebih bersabar. Kemudian menghibur supaya bisa melupakan musibah itu dan meringankan tekanan kesedihan dan himpitan musibah, begitu, ya. Kemudian maslahatnya juga besar, ya, bagi orang yang tertimpa musibah, ya, yang ditakziahi tadi maupun yang bertakziah, ya. Apa? Yang pertama adalah meringankan beban musibah yang diderita oleh orang yang dilayat tadi, ya. Diberikan hiburan, ya. Diberikan motivasi, ya, supaya semangat, supaya kuat, begitu, ya. Kemudian memotivasinya untuk terus bersabar menghadapi musibah dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Pak, kalau kita takziah itu jangan menanyakan, "Ya apa ceritane kok iso mati? Kok iso?" Jangan begitu, ya. Jadi mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepadamu, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar dan sebagainya, ya. Sebagai kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah, ya. Nah, diberikan nasihat, diberikan motivasi supaya ridho, ya, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan takdir, ya. Kemudian menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah, ya. Dan mendoakannya agar musibah tersebut diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik, ya. Kalau misalkan dia ini sampai niyahah, ya, meratap, ya, memukul-mukul atau merobek-robek pakaian dan lain sebagainya, maka ini harus dicegah, jangan sampai seperti itu, ya. Jangan sampai mereka meratap, ya, memukul atau merobek pakaian dan yang lainnya,
ya seperti itu. Kemudian penting juga ya kalau memang ya mendoakan si mayit ya. Kalau pas kita misalkan ke situ ya, pas mayitnya masih belum dimakamkan ya mendoakan si mayit ya. Paling penting ketika kita takziah itu kalau mayit masih ada di situ, kita nanti menyolatkan. Itu yang paling utama ya. Menyolatkan jenazah itu pahalanya 1 qirot ya, sebesar gunung Uhud ya. Kalau dia sampai mengantar jenazah, maka dia mendapatkan 2 qirot ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa catatan ya yang berkaitan dengan takziah ya. Mayoritas ulama memandang bahwasanya takziah itu diperbolehkan sebelum dan sesudah mayit dikebumikan. Mayoritas jumhur ulama takziah itu boleh ya sebelum jenazah dimakamkan atau sesudah dimakamkan. Takziah disyaratkan dalam jangka waktu 3 hari setelah mayit dikebumikan. Ya. Jadi 3 hari ya. Misalkan hari ini hari pertama, besok lusa itu hari ketiga. Ya. Takziah ya. Bukan berarti kalau hari keempat, hari kelima tidak boleh ya. Kalau kadang-kadang kan baru dengar hari kelima misalkan ya. Kaget dia tidak tahu gitu, kemudian dia takziah, tidak ada masalah ya. Apalagi yang dari luar kota ya. Dan bertakziah cukup 1 kali saja ya. Duduk awan isuk sore bengi, awan isuk sore ya. Takziah itu cukup 1 kali saja agar apa? Tidak membuat sedih keluarga yang ditinggalkan. Kadang kan kita dapat itu orang ketika ditimpa musibah, temannya datang ke saudaranya ya, tadinya sedih, kemudian setelah itu selesai sudah, dihibur, dinasehati, suruh sabar dan sebagainya. Ya. Besok datang lagi seseorang, assalamualaikum, yang takziah malah nangis. Ya. Padahal yang tertimpa musibah ini sudah tenang, hatinya sudah tentram, sabar. Kemudian karena kedatangan mungkin teman atau saudaranya, sahabatnya malah nangis ya. Ya tadi ya apa ceritanya kok iso sampai anaknya sampai kecemplung sumur. Ingat lagi akhirnya. Cerita lagi nangis. Nanti datang satunya lagi, begitu lagi ya. Bukan seperti itu. Takziah itu adalah untuk menguatkan orang yang tertimpa musibah tadi ya. Seperti itu. Dan takziah dilakukan kepada seluruh orang yang tertimpa musibah, ahlul musibah, baik itu orang tua, anak-anak, ya, apalagi orang-orang yang lemah, ya, begitu. Kepada semua orang yang tertimpa musibah, siapapun, mungkin tetangga kita, ya, atau saudara kita, ya, entah itulah besar kecil dan sebagainya, ya. Dan di dalam mazhab Syafi'iyah ya, dan Hanafiyah diperbolehkan bertakziah kepada orang kafir. Misalkan kita punya tetangga Nasrani atau Katolik gitu. Kemudian dia meninggal, boleh. Ya. Yang tidak boleh kita ini prosesi acara ritual mereka ya. Apalagi tetangga, teman dan sebagainya, kita datang takziah di situ cuma mengingatkan supaya sabar gitu saja. Tidak ada masalah, menghibur dia ya. Biasanya kan orang ikut tidak boleh. Kalau yang meninggal itu orang kafir tidak boleh didoakan ya. Orang kafir itu didoakan boleh ketika masih hidup agar dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi boleh bertakziah kepada orang-orang yang kafir. Tapi kita tidak perlu ikut-ikut istilahnya itu kayak memandikan misalkan ya, kalau mereka mau dimandikan itu urusan mereka, punya tata cara tersendiri ya, seperti itu. Adapun kita datang memberikan hiburan agar mereka kuat, agar mereka sabar, tidak ada masalah ya, seperti itu. Kemudian Nabi SAW ya ketika melayat ya. Jadi doa ketika bertakziah, Nabi SAW pernah melayat seseorang, beliau mengatakan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib ya. Sesungguhnya hanya milik Allah apa yang dia ambil dan dia berikannya, dan setiap sesuatu di sisinya memiliki masa yang terbatas. Karena itu hendaklah engkau bersabar dan mengharapkan
pahala, ya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi mendoakan agar bersabar dan mengharapkan pahala, ya, dari musibah yang menimpa tadi itu, ya. Begitu.